Lalu saya merasa seseorang memperhatikan saya. Alhasil, karena saya tahu di basement itu ada suster, akhirnya saya tengok ke suster tersebut. Di sini saya cukup tersebut, karena saat saya melihat kepala suster itu, kepalanya tuh sudah berada di atas mobil dan menghadap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Dang, dang. Weh. Ini siapa? Lawyer? Siapa? Cil. Wahyu Wibowo siapa? Firdaus Wibowo. Kan gitu tuh. Terak. Oh, pasti. Saya drummer. Saya pengamen bulungan. Saya juga wartawan. Saya lawyer. Oh, saya kan vokalis. Saya punya gunung. Seru ya, tuh orang hidupnya seru banget ya. Seru tahu. Seru banget. Jadi beliau udah itu tidak ada pikiran, udah sesuka hatinya aja. Kadang tuh coba deh teman-teman mungkin melihat orang-orang yang teman-teman kelihatan tuh ini aneh nih orang nih gitu, tapi dia nggak mikirin apa-apa gitu. Iya, dia ngikutin kata hatinya aja gitu. Lebih ya nggak tahu juga sih ya, cuman suka-suka dia aja lah gitu. Saya kan nggak pernah kerja. Oh, saya ada kerjaan aja nggak saya kerjain. Aduh, enakan saya telepon. Enak banget hidup. Enak bener, ya ampun. Kata gue, komisaris BC aja nggak begitu gitu. Ada cerita dari mana, bro? Dari Bu Guru. Ini Kak rame sih kemarin ya. Main cetar. Ada sih yang mau cetar. Aduh, itu rame tuh sekolah itu diomongin ya. Bener. Waktu itu nggak bisa lah. cerita dengan background guru tuh selalu menarik. Iya kan? Bener. Mana tuh sampai gak ini gua. Nih dia. Oke lah. Yuk. Ngobok aja orang. Hey. Kaget. Ampun dah. Yuk. Hai abang-abang sekalian, perkenalkan saya Berry, pendengar setia podcast Malam Kliwon sejak 2019. Top. Tapi baru kali ini saya ngirimin cerita. Oke, kita langsung aja biar nggak pakai lama nih. Ini cerita waktu saya sedang kuliah di salah satu universitas di, sebutlah salah satu kota lah di Jawa Tengah. Kebetulan saya mengikuti program S2 dan kelasnya itu malam semuanya. Singkat cerita, di satu malam saya datang ke kampus untuk menghadiri kelas. Nggak seperti biasanya. Memang di hari itu saya merasa aneh karena setelah setengah perjalanan dari kantor ke kampus, saya merasa banyak yang memperhatikan. Di satu jalan saya melihat kakek-kakek juga yang saya tahu itu bukan manusia. Saya abaikan aja sampai saya sadar kalau kakek itu ternyata ikut di mobil. Saya menyadari hal ini ketika saya harus menyeberang jalan dan menengok ke spion tengah. Sempat terkejut sih, tapi karena nggak ganggu, ya udah saya abaikan aja. Saat masuk daerah kampus, kakek tersebut hilang. FYI, memang saya dianugerahi talenta lah untuk dapat melihat mereka. Nggak ada pikiran aneh setelahnya, sampai saya parkir di basement yang seperti biasa dan mendapatkan spot parkir di dekat lift. Saya turun dengan santainya. Namun saya merasa saya nggak sendiri saat di basement itu. Saya nengok ke belakang, nengok ke samping kiri, samping kanan. Lalu saya melihat sedikit kepala seorang suster di balik sebuah mobil. Ya, mobilnya seperti mobil standar lah gitu ya, mobil bukan sedan. Saya pikir ada suster yang juga akan mengambil kelas malam ini. Tapi anehnya suster itu diam dan sempat saya berpikir kalau suster ini cukup tinggi badannya. Lalu saya merasa seseorang memperhatikan saya. Alhasil karena saya tahu di basement itu ada suster,
Akhirnya saya tengok ke suster tersebut. Di sini saya cukup tersebut karena saat saya melihat kepala suster itu, kepalanya tuh sudah berada di atas mobil dan menghadap saya. Di saat ini saya baru menyadari kalau suster itu bukan manusia. Wajah suster itu pucat sekali dan tatapannya tajam. Garis muka suster tersebut tegas dan rasanya saya cukup diintimidasi saat itu. Cepat-cepat sajalah saya langsung menuju ke lift. Sembari menunggu lift sampai dan terbuka, beberapa kali saya menengok ke arah suster tersebut. Dan setiap saya menengok, suster itu bergerak mendekati saya. Jarak antara kami semakin pendek setiap kali saya tengok. Sampai akhirnya pintu lift terbuka dan saya segera masuk lift. Saat saya balik badan dan hendak menekan tombol lantai tujuan saya, suster tersebut sudah berdiri di depan pintu lift. Tidak ikut masuk sih, hanya menatap saya sampai pintu lift benar-benar tertutup. Kejadian ini cukup membuat saya merasa takut. Besoknya saya menceritakan kejadian ini ke Pak D saya. Kebetulan Pak D saya ini juga punya kemampuan lebih dan cukup berilmu lah. Di sini saya dijelaskan Pak D saya kalau suster tersebut sebenarnya baik. Dia adalah salah satu penjaga yang cukup kuat di kota tempat tinggal saya. Dulu semasa hidupnya, suster tersebut banyak membantu orang-orang. Nah, saat kejadian malam itu, Pak D saya bilang kalau sebenarnya banyak sekali yang mau mendekati saya dengan niat mengganggu. Tapi suster tersebut muncul dan menjaga saya dari mereka. Hanya saja karena saya ketakutan, akhirnya saya memasang pagar untuk diri saya sendiri. Dan hal ini justru membuat saya merasa diintimidasi karena tenaga saya rupanya kalah kuat dengan suster itu. Setelah dijelaskan tentang hal itu, saat saya kembali ke kampus, saya mencoba mencari suster itu lagi untuk berterima kasih dan meminta maaf karena sudah berburuk sangka. Sayangnya saya gak pernah bertemu dia lagi sampai sekarang. Segitu dulu cerita saya. Saya sempat DM mengenai rumah sakit di episode 434. Kalau benar itu rumah sakit yang saya pikirkan, saya juga pernah disasarin ke kamar mayat saat menjenguk teman saya di sana. Lain kali kalau ada kesempatan akan saya ceritakan ya bang, termasuk cerita lain. Salah satunya saat saya masuk ruang bawah tanah salah satu bangunan bersejarah di Semarang. Salam untuk Mbak V di episode 435 juga ya bang. Sebagian cerita Mbak V juga menggambarkan apa yang saya lalui selama ini dengan talenta yang Tuhan berikan pada saya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak V kali maksudnya ya. V. Si cerita ini judulnya apa? Suster dengan muka pucat. Oke, berarti iya dia salah tangkap ya. Dia mikir susternya itu ganggu, ternyata protagonisnya malah ya yang nolong dia menghalau makhluk-makhluk lain gitu. Film-film banget nih. Kayak kalau lo tahu Home Alone yang berapa ya? Gue lupa. Kan ada 1, 2, 3 ya. Yang dia terjebak di taman di tengah kota gitu. Terus dari awalnya tuh udah dikasih lihat si Kevinnya ini takut nih sama orang besar. Bukan, ibu-ibu yang bawa burung. Ternyata dia baik menolong gitu. Makin deket, wah ternyata orang normal gitu, baik. Nggak sempat dicekal kan dia. Iya gitu. Dicekel meleleh. Begitu. Anyway nih suster ini mungkin suster biarawati mungkin ya. Kalau itu tadi gue juga bingung sih. Apa suster perawat kan, nih? Bisa dua ya. Bisa dia biarawati atau dia perawat gitu. Nurse. Iya nggak tahu ya. Soalnya nggak dideskripsiin tuh tampilan baju susternya kayak gimana. Benar. Gitu. Cuma yang dia bilang agak tinggi karena kepalanya kelihatan ya. Iya. Dari balik mobil. Sus, es jeruk papi sudah disiapkan. Ya, film Dono banget. Dialog warkop DKI. Sudah tuan.
Susu murninya sudah. Sudah Tuan. Baik. Jangan lupa Jono suruh bersihkan taman. Nadanya Iya kan, gitu nadanya ya? begitu, intonasinya begitu. Iya, kenapa nggak biasa aja ya? Baik Tuan. Iya juga ya, kenapa nadanya ada template-nya ya? Kayak endingnya tuh selalu nget gitu. Iya. Sudah lama aku menunggu kehadiranmu. Tapi entah kenapa kamu tidak selalu mengabari aku. Gitu. Tidak mengabariku. Sudahlah. Iya. Iya Don. Gitu. Iya. Naik mobilnya Dono. Iya. Ini berarti pengalaman dia pas S2 ya. S2 kuliah. Mbak V ya, udah lama juga ya. 434 tuh yang mana? Yang gue bilang rumah sakit yang gue disasarin itu kali, ke kamar mayat apa gimana ya? Lupa. Banyak Pak, rumah sakit Pak. Benar. Ya, cerita soal suster selalu menarik ya. Profesi-profesi suster Apaan? atau guru. Oh iya. Menarik. Bentar. Nggak usah. Malam hariku menjelang. Nah, biasanya kalau lagi di scene-scene gini nih di jendela suka muncul kan. Nah, ini horornya tuh di sini. Nah. Ya kan? Iya. Bener. Wes. Malang kadat penting cengkauk begini. Cetar. Nih, cerita berikutnya nih masih bercerita soal kampus ya. Cuma daerahnya nih agak unik. Salam Mas Bimo dan Mas Danu. Sebelumnya perkenalkan, namaku M. Nih inisial dah ya. Cowok cewek nih? Nggak tahu. Aku pendengar PMK dari kota L di Jawa Timur. Lumajang, Lamongan. Nah, antara dua itulah. Aku udah ngikutin PMK lumayan lama, sekitar episode 100-an. Di sini aku mau share pengalamanku waktu masih maba ketika mengikuti kegiatan diklat salah satu UKM Fakultas Teknik di salah satu universitas negeri di Pulau Madura. Begitu. Madura. Bukan. Aku coba ceritain seingatku aja ya, karena mungkin ada beberapa detail yang udah lupa. Nah, biasanya cerita tuh kayak gini nih, ada detail-detail kecil yang kita lupa gitu ya. Kejadiannya berlatar di sekitaran gedung Fakultas Teknik tahun 2018. Jadi langsung aja nih, diklat UKM ini dilaksanakan di area kampus, khususnya gedung F Teknik selama 3 hari 2 malam. Hari pertama dan kedua berjalan bisa dibilang aman-aman aja. Paling isinya cuma bentak-bentakan dari senior waktu itu. Setelah semua kegiatan di hari kedua selesai, sekitar jam 10 malam, kami diberi info oleh panitia kalau nanti malam bakal dilaksanakan kegiatan jelajah malam. Tapi untuk detail waktunya kami nggak diberitahu. Kata panitia kemungkinan dini hari. Nah, waktu diklat ini kami nggak diizinkan bawa HP. Jadi kami nggak bisa siap-siap untuk masang alarm juga. Setelah kegiatan malam kedua ini selesai, kita diperintahkan untuk langsung bersiap tidur. Mengingat nanti dini hari kami bakal ada kegiatan jelajah. Selama diklat anggota baru, disediakan beberapa ruang kelas lantai 2 di gedung fakultas untuk tidur. Jadi ya tidurnya di lantai. Namanya juga teknik. Siap. Posisi lampu ruang kelas ini dimatikan semua pas tidur. Otomatis bener-bener gelap. Karena area kampus pun kalau masuk jam malam bener-bener suram. Beberapa jam kemudian, entah jam berapa, kami satu persatu dibangunkan oleh panitia dengan cara tangan langsung ditarik, dari posisi tidur langsung duduk, dan mulut ditutup supaya nggak berisik. Jadi kayak mau diculik gitu ya. Anggota baru dibangunkan secara bertahap, jadi nggak langsung semua. Kami yang udah dibangunkan disuruh turun dalam keadaan ngantuk ke parkiran gedung, lalu dibariskan jadi kelompok. Satu kelompok tuh berisi kurang lebih 10 orang. Setelah dirasa kelompok ini sudah memenuhi jumlah anggota, kami disuruh jalan sambil memegang lilin, mengikuti petunjuk yang udah disediakan panitia. Posisi gedung teknik ini berada di belakang. Dan di depan gedung teknik nih ada gedung pendidikan. Sebelah kiri tuh gedung FISIP, FISIB ya, bukan FISIP. Di antara gedung pendidikan dan FISIP ini ada jalan yang bisa tembus ke jalan utama tengah kampus.
Nah, di sebelah kiri gedung visip tadi ada kayak satu rawa yang di tengahnya tuh ada pohon yang batangnya tuh berakar. Serem nih berarti ini batang berakar gini. Mungkin nanti aku bisa kirim maps kampusku di DM. Oke. Tibalah giliran kelompokku yang gak tahu udah kelompok keberapa untuk jalan. Kami diarahkan untuk jalan ke antara gedung pendidikan dan visip tadi. Setelah itu kami diarahkan untuk belok ke kiri, melewati pelataran visip, lalu lurus melewati bagian depan rawa. Nah, kejadian ini bertepatan di area rawa ini. Kondisi lokasi rawa ini benar-benar minim pencahayaan. Paling dapat sinar dari beberapa lampu gedung yang dinyalakan sebagian, dan dari lampu jalan utama kampus lah. Ketika aku dan kelompok jalan di dekat rawa itu, samar-samar dengan mataku yang masih sedikit ngantuk, aku melihat satu siluet di dekat pohon yang ada di rawa itu. Tapi waktu itu aku gak peduliin, karena posisi aku juga masih setengah sadar. Aku mikirnya paling cuma salah lihat lah. Tapi setelah beberapa meter melewati rawa itu, tiba-tiba di kepalaku nih muncul satu gambaran. Sosok siluet tadi yang berada di rawa, sekarang dalam gambaran di kepalaku ini bukan lagi siluet, melainkan satu sosok nenek-nenek bungkuk, tapi bungkuknya bukan di bagian punggung, melainkan di area dekat pundak. Jadi lengkungan bungkuknya itu bukan di punggung kayak orang tua pada umumnya, tapi lebih ke atas gitu ya, mirip payung kebalik. Karena postur dia ini bungkuk, otomatis kepalanya sedikit lebih ke depan. Dalam gambaran di kepalaku ini aku bisa melihat jelas detail wajah sosok itu. Kulitnya keriput, rambut mungkin panjangnya seperti wanita ya, kalau rambut seleher gitu, tapi hampir botak. Jadi udah jarang-jarang gitu rambutnya, dan bergelombang, mirip rambutnya tuyul di film Hobbit. Hidungnya besar, mancung, dan dia tersenyum. Secara muka mirip nenek di Upin Ipin. Jadi giginya tuh tinggal satu di tengah gitu. Herannya ketika aku melewati rawa tadi, aku hanya melihat sosok itu gak lebih dari 2 detik. Tapi entah kenapa bisa muncul gambarannya sedetail itu di kepalaku. Setelah muncul, aku langsung coba mikir positif. Mungkin imajinasi aja nih. Setelah kejadian tersebut, gak ada lagi kejadian lain selama diklat berlangsung. Tapi ceritanya belum selesai ternyata. Kita lompat sekitar 2 tahun setelah itu. Waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya, yang menyebabkan kami harus pulang ke rumah masing-masing karena kuliah tatap muka langsung ditiadakan. Posisi hari itu aku di kamar sendiri, dan itu siang hari. Pintu kamar aku buka, aku duduk di kasur main handphone. Posisi aku lurus dengan pintu, jadi kalau ada orang lewat, aku pasti lihat. Saat lagi asik main HP, tiba-tiba ada sekelibat orang yang lewat depan kamarku dan menuju ke arah dapur. Aku sedikit janggal dengan orang ini, karena dia sedikit berlari, tapi kakinya seperti pincang atau panjang sebelah, yang mengakibatkan ketika dia lari itu badannya goyang. Oke. Di situ aku diem, tapi nggak ada sedikit pun rasa takut. Lebih ke kaget dan penasaran. Tadi itu siapa ya? Setelah beberapa detik aku coba keluar kamar dan ke arah dapur. Aku coba panggil ibuku. Siapa tahu tadi itu beliau. Tapi ketika aku panggil dengan sedikit teriak, ibuku nyaut, tapi suaranya dari kamar orang tuaku. Dan memang benar, setelah aku cek, ibu ada di kamar itu. Aku cari bapak, ternyata bapak lagi nyiram tanaman di kebun depan rumah. Pakai boxer doang tuh, nggak pakai baju. Di situ aku diem lagi sebentar. Tiba-tiba ada satu hal yang buat aku notice. Sosok orang yang lari depan kamarku tadi itu bungkuk di bagian atas dan juga hidungnya besar. Posisi waktu dia lari itu pandangan dia lurus ke depan, gak ngeliat ke arahku. Dan dari tampak samping muka, dia juga terlihat seperti tersenyum sambil lari-lari pincang. Wah, sekian dulu ceritaku.
Maaf kalau ceritanya terlalu panjang ya. Kalau ada kesempatan aku ceritain lagi pengalaman yang lain-lain. Ditunggu collab-nya sama Mendoan, Mas. Wah, Terima kasih banyak Mas Bimo, Mas Danu, dan tidak lupa Mas Gibran. Kuis-kuis. wah. Salam olahraga. Nah, ini pertanyaannya, sosok yang dia lihat itu jangan-jangan bukan penunggu rawa ya, tapi sosok yang ikut sama dia gitu atau nempel sama dia. Kasihan Rawa dijadikan ini tersangka, terduga. Iya cuy. 2 tahun setelahnya buktinya masih muncul gitu ya di rumah dia. Benar. Atau yang ngikut dari Rawa. Ngikut sampai 2 tahun mah. Lah, Pak. Bukan ngikut itu namanya ya. Apa? Ngikut. Betah. Udah. Betah. Kerasan. Iya. Udah lama kan lu gak denger kata kerasan. Tapi malas juga ya diikutin sampai 2 tahun, bro. Kan dia tadi di awal bilang ya, maaf ya kalau ada detil-detil Yang lupa. Tapi bapaknya pakai boxer doang, nggak pakai baju, inget nyiram tanaman. Karena mungkin itu scene by scene-nya memorable ya. Pas Iya. dia lagi ngecek ke sini, oh emaknya di kamar, ngeliat keluar, bapaknya lagi begini. Nyiram yang apa berakar itu tadi. Bukan, beda. Oh, Nyiram ini biasanya bawa bapak nyiram jalanan pakai air comberan. oh udah jarang terjadi, bro. Dulu sering Dulu banget. iya sering. Guysnya lagi naik motor. Di air got kan nggak semuanya bersih ya. Ya, Banyakannya gimana bau. sih bapak? Air got nggak semuanya bersih. Mana ada air got bersih? Ada pak. Di Indonesia Oh di Indonesia iya sih. rata-rata ya. Ini mah gue Iya. ngomong rata-rata aja dah. Got ya, Namanya bukan got. sungai ini. Balik lagi nih. Iya. Kampus negeri di sana tuh kayaknya cuma satu deh. Ada beberapa, Pak. Bukan satu ya? Cuma satu ya? Setahu gue satu deh. Oh ya, yang lainnya belum tentu ya. Ntar ya kita coba. Nah Tanya. ini nih maksud gue nih. Oh ya Ini itu, dong nanya. iya. Ya. Oke, cerita berikutnya ini lucu nih. Cerita berikutnya tuh jadi berbentuk tulisan kayak gini, ya. Tuh, judul, lalu salam dan kalimat pertama. Tapi semuanya jadi nyambung. Kalau dibacakannya, intonasinya seperti ini. Siapa yang iseng? Assalamualaikum. Hei Mas Danu, Mas Bimo. Masuk. Jadi nyambung. Nyambung. Ini kan judul, salam, kalimat pertama. Siapa yang iseng? Assalamualaikum. Mas Danu, Mas Bimo, dan seluruh pendengar podcast Malam Kliwon. Ya, masuk. Jadi ini mempersilakan. Ya, oke. Yuk. Assalamualaikum, halo Mas Danu, Mas Bimo, dan seluruh pendengar PMK. Salam kenal, sebut saja aku Nini. Aku tinggal di salah satu kecamatan yang ada di Sragen, Jawa Tengah. Di sini aku mau cerita soal salah 2 kejadian ajaib yang dialami sama ibuku. Jadi awal mula kejadiannya itu waktu masih booming-boomingnya warnet dan game online. Adikku nih hobi banget stay di warnet sampai tengah malam. Bahkan sampai nginep kalau besoknya tuh tanggal merah. Nah, karena besoknya masih sekolah, akhirnya selesai ibu jualan sekitar jam 10 atau 11, beliau ambil sepeda ontelnya buat jemput adikku ke warnet yang jaraknya kurang lebih 150 meter. Kalau lewatnya gang kecil deket rumah. Waktu lewat gang itu, tepatnya di kebun kosong yang ada di depannya tuh halaman rumah yang luas gitulah. Dan ada pohon sukun gede. Boncengan di sepedanya ibu tuh tiba-tiba ada yang angkat. Wah ini unik nih. Biasanya kan naik ya. Ini diangkat. Udah coba ngegoes sepedanya, malah makin ngambang bagian belakang sepedanya. Kayak diangkat makin tinggi. Di situ ibu cuma bilang ke makhluk yang angkat, "Sepurane yo." Aku mau ame cipo anakku sing lagi dolan ning gone Mas O. Mas O nih
Mas Ojan lah mungkin. Warnet. Aku rame ganggu sampean. Dadi tulung ojo kayak ngene. Suwun. Maaf ya, aku cuma mau ngambil anakku yang lagi main di tempatnya Mas Ojan. Aku nggak ganggu kamu. Jadi tolong jangan gini ya, makasih. Setelah bilang kayak gitu, pelan-pelan sepedanya ibu diturunin. Dan akhirnya ibu bisa ngegoes normal lagi. Dan pas lewat daerah itu, setelah jemput adekku, alhamdulillah ibu nggak diisengin lagi. Oke. Kan gitu ya. Lululul. Sepurane. Tiba-tiba ngangkat. Lah ngambang. Yang apa? Iya. Ban depannya doang. Digoes. Lululul. Sepurane yo. Sepurane yo. Itu kalau orang dari jauh ngeliatnya juga lucu banget. Kenapa nih? Kok ngangkat badan? Jemping yang belakang. Kok stopi? Kok jadi stuntman gitu? Usut punya usut, emang di tanah kosong dan di pohon sukun itu ada beberapa makhluk yang nempatin. Dan kadang suka iseng ke orang yang lewat. Ada yang pernah kena selengkat kakinya pas jalan di situ. Ah, ini normal nih. Ada yang ngerasa kepanggil tapi pas dicari nggak ada siapa-siapa. Dan masih banyak keisengan yang sering dilakuin makhluk halus kalau lagi iseng ke manusia. Oke, cerita selanjutnya terjadi setelah kita sekeluarga pindah ke rumah sendiri, alias udah nggak ngontrak. Alhamdulillah bapak dapet tanah dan bisa bangun rumah di tempat yang nggak jauh dari warnet yang aku ceritain di atas. Oh iya, warnet rumah kontrakan yang sebelumnya kami tempati dan rumah baru ini masih dalam satu desa. Jadi waktu itu ibu dapat pesanan bikin kue sarang semut yang lumayan banyak. Aku lupa lebih tepatnya berapa loyang. Pokoknya pas bikin pesanan itu, ibu sampai begadang sendirian di dapur. Nah, pas ibu lagi ngaduk adonan kuenya, tiba-tiba ada yang iseng niup jidat ibu. Ini pengalaman yang unik kemarin nih. Ibu yang waktu itu lagi kegerahan iseng balik bilang, "Wih, isis tenan. Bu titamu nih, sumuk iki aku. Wih, sejuk bener. Coba tiup lagi dong. Gerah nih." Nggak lama ibu bilang gitu, beneran ditiup lagi jidatnya. Di situ ibu cuma bisa ketawa sambil bilang makasih udah ditiupin. Tapi kalau boleh mah ditiupin terus biar sejuk gitu. Sayangnya setelah ibu bilang gitu, nggak ada kejadian lainnya. Ya udah ibu lanjut aja bikin kue sampai sekitar azan subuh. Oh ya, kalian masih inget nggak sama tanah kosong yang aku ceritain di atas tadi, yang dilewatin ibu pas mau jemput adik? Nah, disitulah rumah baru kami dibangun dan sampai sekarang kami tinggali. Makasih Mas Danu dan Mas Bimo yang udah bacain ceritaku. Semoga ceritaku bisa menghibur kalian. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Ah, itu dah. Terima kasih nih warga Sragen ya, tetangganya Messi nih. Ini gini, Sragen. ceritanya gue tuh menemukan scene yang cukup romantis dan apa ya, organik gitu. Apa tuh? Anaknya nih bandel nih, berarti adiknya nih. Tapi ibunya tuh sabar gitu. Sayang, jemput Telaten. sampai jam 11 malam gitu. Digangguin hantu. Tiba-tiba stopi. Iya. Setannya kan gitu Iya. doang. Sepurane yo. Aduh. Goblok. Yang kedua juga konyol ya. Lagi bikin kue kan. Wih, Adem iki. Isis tenan. Lagi dong. Gerah nih. Gini kan enak yuk. Iya. Tiupin terus lah. Yang ketiga kali. Ada ludahnya. Kalau yang pas ketiga, lagi dong nih, gerah nih. Goblok. Kipas nih, nyalain. Di Sragen tiba-tiba jadi Betawi. Lagian hantu disuruh niup-niup. Wah, lucu banget itu diangkat sepedanya atas ya. Belakang ya. Ini sepeda nih. Gini.
Kan gitu ya. Tolong. Halo, Super aneh yo. aku mau cipo anakku. Bude-bude hopeless. Bude terangkat. Orang diangkat jadi CPNS. Iya, ini diangkat boncengannya. Ini kan dia bilang waktu boomingnya warnet ya, berarti 2000 berapa ya? Warnet 2005 kali ya. Mungkin ya, segitu ya, 2000 Waktu- 2000-an awal lah. Iya, warnet gaming tuh. Iya, kayak 2005 2006-an deh. Lo ada cerita horor waktu lagi boomingnya Lohan gak? Ada lafaz Allah gitu ya. Kali ada. Mas, saya ada cerita mas. Saat itu lagi boomingnya Lohan. Kalau Bacan kan ada tuh. Bener. Lagi boomingnya Bacan. Lohan Antorium? Anturium, wah. Iya Anturium, Lohan sih beneran. Antorium tuh edan sih tapi. Sempat melihara lagi gua. Apa? Lohan. Ih sama. Kayaknya semua orang dah sempet gitu. Tapi nggak jadi yang bener-bener batok begitu kalau gua. Kempes ya. Nggak, ya biasa aja begitu, aja, iya. Nggak yang bener-bener. Nggak nontot gitu. Yang jadi mau waktu di Aceh ya Le. Apa Yang Lohan? studionya Bang Ricky. Emang ada Lohan ya? Lah ya ada di depannya. Ya kan? Ada Cil. Yang Masih ada gua dia pencet-pencet melihara gitu. Lohan. Duar gitu. Kumpes gak ini ya. Pengen gua gini-giniin gak enak, gua lagi sakit ya. Iya, dia mungkin ketinggalan kali. Di sana baru musim. Enggak. Enggak lah. Mas, merah Lohan. Wah, kalau lagi booming Mas di sini. Hai. Udah lama banget. Tinggal ini 15 tahun. Duh, Lohan tuh tipenya apa aja, Cil? Ada ya? Ada. Oh, ada yang ini, ada yang kuo. Lohan kok. Buat serak. Dah emang mau. Gimana sih, Cil? Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode Ya, berikutnya. dadah.